Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib wa innama tuwallu fassama fajullah innallaha wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dalam kesempatan ini Anda dan kita semuanya dalam keadaan sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan sehat rohaninya. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya kami akan menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan keluhuran budi, dan semoga ilmu pengetahuan ini betul-betul menjadikan sebuah kemanfaatan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah judul, yaitu berkitanlah untuk segera mengenali Allah. Berkitanlah untuk segera mengenali Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, berkaitan dengan kitan, hal ini tentu wajib bagi saudara-saudaraku khususnya yang Islam, itu wajib untuk berkitan. Apalagi seorang laki-laki dan agamanya Islam, itu wajib untuk berkitan. Apa tujuannya berkitan itu? Tujuannya yang pertama adalah agar tidak mengandung najis. Yang kedua, untuk kenikmatan biologis, di mana kenikmatannya seorang perempuan. Dan hal itu sudah ditata di dalam hukum syariat, di dalam hukum kehidupan kita sehari-hari untuk hablum minanas. Dan syariat berkitan itu adalah memotong alat kelaminnya laki-laki, bagian ujungnya yang menyebabkan penampungnya najis. Dan itu pandangan syariatnya. Lalu berkitan secara hakikatnya itu yang bagaimana? Secara hakikatnya berkitan itu adalah memotong najisnya hati yang ada di dalam diri kita. Memangkas najisnya hati, membuang kotoran-kotorannya hati yang ada di dalam diri kita. Itulah secara hakikatnya berkitan. Jadi kalau pandangan syariat, berkitan itu memotong alat kelamin seorang laki-laki pada ujungnya dengan tujuan agar tidak mengandung najis.
Kalau secara hakikatnya adalah berkitan itu adalah memotong najisnya yang ada di dalam hati kita. Apa najisnya yang ada di dalam hati kita itu? Najisnya di dalam hati kita itu adalah kesenangan-kesenangan duniawiyah, yaitu syahwatun dunia. Maka berkitanlah untuk segera mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buanglah najis-najis yang ada di dalam hatimu untuk mengenali Tuhanmu. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kita sebagai orang tua, apa sih sebetulnya kewajiban kita ini sebagai orang tua terhadap anak itu apa? Kewajibannya itu bukan hanya sekedar urusan jasa jasmania ini yang berkaitan dengan duniawiya ini, tetapi ada kewajiban yang sangat penting di atas kepentingan yang lainnya. Kewajibannya apa? Yaitu sebagai orang tua berkewajiban untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak kita. Itu yang terpenting. Karena pada dasarnya masih kebanyakan manusia ini masih banyak yang mengenal Tuhannya itu, masih banyak yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih sebatas nama. Bagaimana kita mengenal dan mengenalkan Allah itu ke anak? Ya sedangkan orang tuanya sendiri tidak tahu. Dan kebanyakan mereka itu beragama, mengenal tauhid, kebanyakan itu mereka hanya sekedar ikut-ikutan. Bagaimana kita mengenal dan mengenalkan Allah? Itu bukan hanya sebatas nama saja, tapi harus tahu siapa yang memiliki nama Allah itu. Lalu siapa yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kalau di dalam syariat dan tarekat itu hanya membimbing sebatas nama. Tetapi kalau hakikat menuju makrifat itu untuk membimbing hati manusia untuk mengetahui siapa yang memiliki nama Allah itu. Jika manusia hanya mengenal nama, hanya mengenal sebatas nama Allah itu, maka sampai kapanpun kita beribadah apapun tidak akan pernah khusyuk dan tidak akan pernah bisa bertemu kepada yang memiliki nama Allah. Karena kita ini tidak bisa bertemu kepada yang memiliki nama Allah, pasti dan akhirnya ketemunya kepada selain Allah, yaitu syahwatun dunia. Manakala kita masih duduk di dalam nurul iman atau kita masih di dalam syariat dan tarekat saja. Padahal
dimanapun berada, di situ ada wajah Allah. Seperti halnya di dalam surat Al-Baqarah tadi, ayat 115. Walillahil masyriq, dan milik Allah timur, wal maghrib, dan barat. Wa innama tawalu, kemanapun kamu menghadap, fasama wajhullah, di sanalah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Padahal sudah jelas di sini, saudara-saudaraku, di dalam surat Al-Baqarah ayat 115, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Kenapa saudara-saudara kita, kenapa kebanyakan manusia ini mereka tidak bisa melihat Allah? Karena hatinya tertutup oleh syahwatun dunia. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Panjenengan bisa buka di dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi la ilam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Rasul Muhammad pada malam hari dan Masjidil Haram, yaitu di Mekah, menuju ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina, yang telah kami berkahi daerah-daerah sekitarnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar, maha melihat. Saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itulah saudara-saudaraku hidup alladzi, hidup dimanapun Anda berada. Hidup yang selalu memperjalankan diri kita ini kemanapun kita bergerak, kemanapun kita berada. Tanpa adanya hidup di dalam diri kita atau di luar diri kita, manusia itu sesungguhnya tidak bisa ngapa-ngapain. Sesungguhnya tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongannya Allah. Dan untuk bisa mengenal yang memiliki nama Allah itu, Anda tentu harus minta bimbingan kepada guru-guru akhirat. Bukan hanya guru dunia saja. Kalau panjenengan berguru, minta bimbingan kepada guru dunia,
ya tentu akan diajarkan tentang urusan-urusan duniawiyah. Contoh guru dunia itu seperti apa? Ya, mengajarkan agar kita ini mendapatkan pahala-pahala, agar kita ini selalu menghitung-hitung pahala, bahkan berharap kepada makhluk berupa surga atau agar terhindar dari api neraka. Itulah saudara-saudaraku ciri-ciri, salah satu ciri-cirinya guru dunia. Untuk bisa bertemu kepada yang memiliki nama Allah, untuk bertemu kepada Sang Maha Hidup, Anda tentu harus minta bimbingan kepada guru akhirat. Karena hanya guru akhiratlah yang bisa menuntun hati manusia untuk bisa menuju kepada yang memiliki nama Allah. Janganlah kita ini hanya mendalami sebuah ilmu agama, hanya sekedar ikut-ikutan kebanyakan orang. Kita ini tentu harus bisa membuktikannya sendiri, agar keimanan kita sampai dengan hakul iman. Janganlah cuma hanya sekedar di nurul iman, tetapi harus panjenengan tingkatkan sampai dengan hakul iman. Jangan duduknya hanya di syariat dan tarekat saja, tetapi harus ditingkatkan sampai dengan hakikat menuju makrifat. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, jika kita ingin segera sampai makrifat, jika kita ingin segera sampai bertemu dengan Allah, janganlah diri Anda ini banyak menggunakan akal jasad jasmania ini. Janganlah banyak menggunakan akal basariah ini. Kalau panjenengan mengandalkan keilmuannya, mengandalkan akal basariah ini, sifat basariah ini, Anda tidak akan pernah sampai dan bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Seperti apa yang dilakukan oleh Abu Lahab, Abu Jahal itu mereka menolak Rasulullah itu karena apa? Karena mereka itu menggunakan akalnya, menggunakan basariah ini. Karena yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya pelajarannya jasad jasmania ini saja, tetapi juga pelajarannya hati, pelajarannya hakikat menuju ma'rifat. Ya, kalau ingin segera bertemu Allah, ya gunakanlah hati, jangan gunakan akal basariah ini. Tetapi kalau banyak menggunakan akal basariah ini, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Anda ingin berdebat, ingin saling menyalah-nyalahkan, ingin saling membenarkan diri sendiri, dan lain-lain sebagainya itu. Akhirnya apa? Jika sudah berdebat itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah.
untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakanlah hati panjenengan, gunakanlah basirohmu, mata hati panjenengan. Karena jika panjenengan ini, Anda ini tidak mau menerima dan hanya menggunakan akal jasad jasmania ini, maka sampai kapanpun tidak akan pernah sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulhu Allahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah Muhammad, huwa atau hidup itu disebut Allah namanya. Dan itu ahad atau esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, huwa atau hidup itu disebut Allah namanya, dan itu ahad atau esa. Karena Rasulullah pun dulu mengajarkan umatnya, pada zaman Rasulullah itu mengajarkan para sahabat-sahabatnya untuk sampai kepada yang memiliki nama Allah. Buktinya apa? Rasulullah mengajarkan, yaitu di dalam surat Al-Ikhlas ayat yang pertama. Katakanlah Muhammad, hidup itu namanya Allah, dan Allah itu ahad atau esa. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, barang siapa di dunia ini masih buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga akan begitu. Akan lebih buta daripada tatkala di dunia. Dalam keadaan tersesat sampai dengan di akhirat. Jika panjenengan, jika Anda ini ingin bertemu dengan Allah, yang pertama yang harus dilakukan, yang pertama adalah melakukan amalan-amalan solehan, baik jasmani, lebih-lebih melakukan taatnya rohani, taatnya hati. Yang kedua, jika kita ingin bertemu dengan Allah, kita harus tahu ilmunya. Kita harus paham dengan ilmunya dan minta pembimbing dari guru akhirat. Setelah tahu ilmunya, setelah paham maknanya dari guru sang pembimbing guru akhirat tadi, panjenengan harus mau melakukan perbuatannya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk selalu bermunajat kepada Allah, selalu suhud kepada Allah, selalu berbicara kepada Allah, dalam bentuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, berkitanlah untuk segera mengenali Allah. Potonglah sifat-sifat basariyahmu. Pangkaslah sifat-sifat basariyahmu agar bisa menemui hidup yang memiliki nama Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk selalu bermunajat, selalu berzikir, zikir sirul asror sampai dengan fana'u zikri. Karena kunci bertemu dengan Allah hanya di situ letaknya.
mulai dari Su'arul Basiroh, Ainul Basiroh, sampai dengan Hakul Basiroh, panjenengan nanti akan bertemu dengan Allah. Jika panjenengan sudah tidak buta dan bisa bertemu dengan Allah, tatkala di dunia ini pasti hati panjenengan akan menemukan sebuah kedamaiannya hati, akan menemukan sebuah ketentraman jiwa. Untuk itu berkitanlah untuk segera mengenali Allah. Bersihkan kotoran-kotoran hati. Pangkaslah dari memotong najisnya hati yang ada di dalam diri kita. Tujuannya agar Anda dan kita semuanya bisa selamat dunia maupun di akhirat. Itulah saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang benar-benar bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.